ketiga, kesatuan hati dalam Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan selalu baik. Kami berserah dalam kekuatan. Kami serahkan hidup kami gantungkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya semua perbuatan-Mu yang ajaib. Kami hadir, kami mau bersorak lagi dalam ibadah yang antusias ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saya siap bersorak buat Tuhan. Sama-sama katakan siap menari buat Tuhan. Siap bertendang buat Tuhan. Poco-poco di Betani siap pagi hari ini. Yang siap boleh katakan haleluya. Asik-asik. Goyang sampai pagi. Sekali lagi. Ayo goyang dulu. Jempolnya boleh di atas.
bisa menyanyi. Ternyata hanya Yesus ya Oma ya, Amin. ya, yang bisa bikin hati senang. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Dalam kesatuan hati selalu ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Amin. Yeah. Terima kasih segala. Yes. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Hallelujah. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are. Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat? Amin. Masih antusias? Amin. Yang antusias boleh dua tangan dong.
Berikan sorak-sorak sekali buat Tuhan, buat Allah kita yang tak tertandingi. Dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Allah yang hebat, yang melebihi kemampuan Allah lain di muka bumi ini. Allah yang kami sembah. Iman kami terus terbangun Tuhan. Yuk, tepuk tangan yuk.
ibadah yang inspiratif. Amin. Sebelumnya apa? Dan antusias. Memang yang selalu digaungkan oleh kebenaran pada kita semua. Terima kasih Bapak. Kami percaya dari kesatuan hati dalam Tuhan selalu ada mukjizat Tuhan. Mukjizat yang membuat kami lupa bahwa hanya Tuhan yang bisa bikin kami senang, dan hanya Yesus sumber solusi dan sumber mukjizat itu. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Brother Jodahaya yang menyampaikannya. Tuhan menyertai dia. Tuhan ajaib. Amin.
jalan-Mu Tuhan. Yes. Di setiap perjalanan hidup kami. Amen. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Tuhan selalu ada, Yes. selalu menolong, Ya Bapa. tepat pada waktu. Amin. Amin. Kami bangga kami memiliki Engkau. Yes. Kami bangga kami memiliki Yesus. Yes Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami boleh diberi waktu memuji menyembah. Haleluya. Kami boleh diberi waktu untuk mendengar kebenaran firman. Yes Bapa. Allah Roh Kudus berkaryalah bagi setiap telinga yang mendengar pada pagi hari ini. Biar firman itu tidak lalui begitu saja, tetapi firman itu boleh tertanam di dalam setiap hati Amin. kami. Amin. 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 Bertumbuh berbuah lebat bagi banyak orang. Yes. Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati ruangan ini, segala kuasa yang ingin mengganggu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Bapa. Beracaralah Tuhan bagi kami, tutup bungkus hamba-Mu di belakang kami. Kami siap duduk diam menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan, amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua tim yang ada di pagi hari ini yang masih memberi kesempatan bagi kami untuk terus belajar pengenalan akan firman Tuhan. Amin. Saudara saya agak serak-serak gimana gitu saudara ya. Karena semalam ada Pak Hari Sampulur di Yud ya. Jadi kalau ada Pak Hari Sampulur ya kita habis-habisan lah ya. Puji Tuhan gitu ya. Nah, tapi ya apapun yang terjadi ya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini saya dikasih kesempatan masih dengan tema besar kita ya. Tema besar kita yaitu unity in Christ ya, kesatuan di dalam Kristus ya. Kalau berbicara kesatuan, kita semua percaya bahwa kita mempunyai Allah yang satu. Amin. Di luar sana orang boleh berkata bahwa orang Kristen mempunyai Allah yang tiga. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu Allah kita adalah satu, yaitu Allah yang esa. Amin. Dari semula penciptaan langit dan bumi, dari semula manusia dijadikan oleh Allah yang satu. Walaupun ada tiga pribadi di situ, tetapi dikaruniakan oleh Allah yang satu. Manusia ditempatkan di dalam satu taman untuk menjadi satu kesatuan. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan di dalam satu kesatuan, yaitu di dalam sebuah taman, Taman Firdaus atau Taman Eden. Dari semula Allah menginginkan agar kita menjadi satu. Satu di dalam iman, satu di dalam kasih, yaitu kasih Kristus. Jadi kalau Allah menginginkan kita supaya kita hidup di dalam satu kesatuan, berarti ada yang menginginkan agar kita hidup di dalam perpecahan. Tentu di balik Allah itu adalah kuasa kegelapan. Iblis menginginkan kita supaya kita hidup di dalam perpecahan demi perpecahan, baik di rumah tangga, baik secara organisasi, baik secara gereja. Dia menginginkan agar kita hidup di dalam perpecahan. Makanya kenapa dia ingin kita dipecah belah? Karena iblis tahu tentang ini.
Dia tahu seluruh firman Tuhan. Dia sudah ribuan kali hafal akan firman Tuhan. Kita kebanyakan boro-boro sekali, ya. Lagi dalam perjuangan semua. Tapi iblis sudah ribuan kali tamat. Dia tahu apa janji-janji Tuhan untuk kita. Dia tahu apa berkat-berkat Tuhan yang disediakan buat kita. Dia tahu. Dia tahu semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Karena itu dia tidak pernah berhenti bekerja untuk menyesatkan manusia. Dia tidak pernah berhenti. Karena dia tahu, saudara. Dia tahu bahwa di dalam Mazmur 133 ada janji Tuhan di sana. Ya. Mazmur 133 itu ada janji Tuhan di sana. Iblis tahu, saudara. Ya. Iblis tahu itu. Sebab berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala dan meleleh ke janggut. Meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Allah memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iblis tahu itu, saudara. Dan dia tidak ridho untuk kita memperolehnya. Dia tidak mau supaya kita mengalami janji Tuhan itu. Dia tidak mau supaya kita menerima berkat Tuhan itu. Apalagi berkat terbesar, yaitu berkat keselamatan. Yesus ketika pra-pelayanan, dia mempersiapkan diri untuk melayani. Iblis coba untuk mengagalkan semuanya. Dia coba menawarkan segala harta kemewahan dunia buat Yesus. Dia coba menawarkan semua yang ada dengan satu tujuan, agar semua rencana Allah bagi umat manusia itu batal. Tetapi Yesus itu dia Tuhan, saudara. Dia tetap Tuhan. Dia tetap memilih yang terbaik, walaupun dia harus menderita untuk kita, supaya berkat-berkat itu sampai kepada kita, sampai kepada orang percaya. Itulah yang Tuhan mau. Sebab iblis, firman Tuhan berkata, adalah bapa dari segala pendusta. Yohanes 10 ayat yang 10 berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tuhan datang mau memberi hidup dengan segala kelimpahannya. Dia tahu. Dia tidak berhenti mencari cara untuk menggagalkan supaya kita tidak diberkati Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Kita pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal supaya kita tetap ada
di dalam satu kesatuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita boleh ada di tempat yang baik karena anugerah Tuhan. Amin. Kita boleh beribadah dengan baik karena kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Kita tahu di negeri ini di banyak tempat banyak penindasan gereja. Tetapi kita bersyukur kita ada di tengah-tengah tempat yang baik. Doakan terus Tuhan Polres dan sekitarnya agar Tuhan tetap memberi kasih karunia. Amin. Supaya kita boleh melayani, kita boleh bertumbuh dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan belajar 3 hal bagaimana supaya kita tetap ada di dalam satu kesatuan. Yang pertama adalah harus ada keterbukaan. Supaya kita bisa bersatu, kita harus ada keterbukaan antara satu dengan yang lain. Seperti kita dengan Kristus adalah satu. Makanya Yesus pernah berdoa di dalam Yohanes 17. Biarlah mereka menjadi satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Yesus mau supaya kita menjadi satu. Filipi 2 ayat 1 dan 2 berkata begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, dalam satu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Orang yang hidup sehati sepikir dengan satu tujuan ke depan, pasti tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara. Pasti semuanya ada keterbukaan. Makanya mereka punya tujuan yang satu. Untuk mencapai suatu target, goal, mereka harus bersatu. Satu visi, satu misi untuk mencapai target itu. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mempunyai suatu target yang besar. Makanya Matius 28 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu targetnya Tuhan yang diberikan buat orang percaya, buat kita, buat saudara dan saya. Itulah targetnya Tuhan. Sebab kita dan Tuhan adalah satu. Kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kehidupan rumah tangga pun harus ada satu kesatuan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ya. Supaya engkau menjadi satu. Karena seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Dan mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Ketika janji itu diucapkan, maka ada satu kesatuan di situ. Tidak boleh lagi ada rahasia. Tidak boleh lagi ada dusta di antara kita. Harus saling terbuka, saudara. Amin.
yang Tuhan mau. Harus saling terbuka. Dengan anak-anak pun kita harus saling terbuka. Anak-anak maunya apa? Mau sekolahnya di mana? Mau ambil kejuruan atau apa? Mau kuliah di mana? Segalanya kita harus komunikasi, saudara, dengan anak-anak. Tidak jalan seperti zaman dulu ya. Udah, lu yang penting sekolah aja ya. Nggak bisa begitu, saudara. Sekarang kita harus komunikasi, harus lebih intens kepada anak-anak. Kita harus tahu apa persoalan mereka di luar sana, di sekolah. Kita orang tua harus lebih intens berkomunikasi, terbuka dengan anak-anak. Kalau kita berbelajar terbuka dengan anak-anak, anak-anak pun akan terbuka dengan orang tuanya. Sebab kita punya tujuan. Mau dibawa kemana anak-anak ini? Jangankan rumah tangga, saudara. Anak-anak sekarang pacaran juga udah harus ada tujuannya, ya. Udah harus ada komitmen, ya. Makanya mereka suka bilang, mau dibawa kemana hubungan kita. Mereka harus tahu, saudara, ya. Harus punya tujuan. Yang pacaran aja udah tahu gitu nyanyinya, ya. Apalagi yang rumah tangga. Harus punya tujuan. Anak-anak ini harus berhasil, harus sukses. Itu tujuan terbesar orang tua buat anak-anak. Di dalam dunia usaha juga punya tujuan. Para bos, para owner punya tujuan di dalam perusahaannya. Makanya setiap bulan dia panggil untuk meeting. Bro Anjo, marketing, meeting kita ya. Panggil lagi ya, akunting, kepala akunting panggil kita meeting. Saya maunya seperti ini, saya maunya seperti itu. Lalu mereka boleh berdiskusi, ya. Sehati, sepikir untuk mencapai target itu. Amin. Goal itu. Itu di dalam dunia usaha. Harus punya tujuan. Karena bos gak mau, saudara, ya. Gak mau anak buahnya nyantai-nyantai aja. Dia punya target, ya. Kalau lu juga capek target, out. Itu di dunia usaha. Harus ada goal. Target jangka panjang. Target jangka pendek. Target bulan ini. Semua ada di dalam dunia usaha. Begitu juga di gereja Tuhan. Gereja juga harus punya target jangka panjang. Mau dibawa kemana gereja ini, ya? Itu pasti Bapak Gembala punya target. Target jangka panjang, target jangka pendek. Target tahun ini apa yang harus kita buat? Untuk memenuhi semua ini. Antara gembala dan para pelayan harus sehati. Tidak bisa gembala jalannya lurus. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tidak bisa. Kalau ada keterbukaan di rumah Tuhan, di tempat pelayanan, maka semua akan menjalankan tugasnya dengan sukacita. Amin. Dengan senang hati. Apa yang target jangka panjang gereja Tuhan, ya? Perlu didiskusi dengan para pelayan-pelayan yang ada, ya. Dan jemaat pun harus tahu, ya. Kalau jemaat sudah tahu, asal ngikut-ngikut aja, entar nanti di bawahnya di kiri kiri jurang gimana, ya? Harus tahu. Ya. Harus berbanyak diskusi, ya.
perusahaan aja tiap bulan meeting ya, Bro Andre. Supaya kita tahu tetap fokus pada tujuan itu. Kalau enggak, out kata bos ya. Nah, itu di dunia ya gereja harus gitu. Harus ada diskusi, keterbukaan antara satu dengan yang lain. Kata orang, jangan ada dusta di antara kita. Di dalam Tuhan juga nggak boleh, apalagi dalam Tuhan, ya nggak boleh ada dusta. Ya. Harus ada keterbukaan. Supaya kita melayani dengan sukacita, saudara ya. Jangan sampai kalau tidak ada keterbukaan, akan ada banyak obrolan-obrolan di warung kopi, ya. Kalau nggak ada keterbukaan, orang kalau kopi ngobrolin gereja, ya. Gereja gimana tuh gini ya. Gak jelas, saudara. Akhirnya akan terbentuk opini-opini yang menyesatkan jemaat. Jemaat dengar, oh sana ngobrolannya begini, jelekin, yang ini begini, jelekin. Kok ibu gembala kita begitu ya. Minggu kemarin ibu gembala bilang mukanya kaku ya. Sekarang enggak ya. Enggak. Terus belajar saudara ya. Jangan sampai ada obrolan-obrolan warung kopi ya. Yang menjelekkan gereja. Karena itu, ya kita harus terbuka satu dengan yang lain. Jemaat pun harus tahu visi dan misi gereja. Supaya jangan sampai yang itu hanya menjadi slogan, ya. Visi misi kita itu hanya menjadi slogan, ya. Tetapi itu harus menjadi satu kenyataan. Kalau kita sehati, kita sepikir untuk mencapai satu tujuan. Amin. Yaitu memenangkan jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan yang terbaik. Yang kedua, supaya kita tetap bersatu, jangan egois. Egois memang sifat dasar setiap manusia. Setiap kita ada sifat egois, saudara. Tetapi sifat egois ini tidak bisa dipakai di dalam kita, orang-orang yang hidup saling bersosialisasi. Egois tidak bisa dipakai di sini. Bayangkan kalau di gereja ini semuanya nggak ada mau ngalah. Wow, kacau. Bayangkan kalau kita lewat di pasar Polis itu nggak ada yang mau ngalah. Semua egois. Mau apa lu? Lu mau berantem? Ayo berantem. Itu mungkin kita saja rumah saya di Blok D, mungkin di sini bisa 3 jam, saudara. Karena orang berantem semua di sana bisa, ya. Gak ada yang mengalah, ya. Antara pedagang dan pembeli tonjok-tonjokan juga. Satunya bilang harga segini, enggak bawahnya segini. Ya, ngotot-ngototan, akhirnya tonjok-tonjokan, ya. Gak mau ngalah. Makanya sifat egois itu tidak cocok dipakai untuk kita menjalin hubungan satu dengan yang lain. Di mata Tuhan pun, Tuhan memandang sifat egois itu sebagai suatu kesombongan. Orang yang egois itu orang yang gak mau mengalah. Orang yang selalu mau menang sendiri. Orang yang selalu merasa bahwa dialah yang paling pintar. Dialah yang terbaik. Orang yang punya sifat seperti itu sesungguhnya orang sombong. Coba lihat, ada nggak di sini
Gak ada. Amin. Jemaat poros baik-baik senang. Jemaat poros baik. Amin. Amin. Karena saya juga banyak mengenal Bapak Ibu. Tapi di luar sana banyak orang yang masih memelihara sikap egois itu. Hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan orang tua, kita tidak bisa juga pakai sikap-sikap egois itu. Orang tua yang egois juga tidak bisa, saudara, memaksakan kehendaknya kepada anak-anak di zaman sekarang. Anak-anak juga sekarang sudah bisa menentukan mana yang terbaik buat dia. Banyak orang yang memaksakan kemauannya terhadap anak-anaknya. Akhirnya terjadi pemberontakan di luar sana. Banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tuanya karena orang tuanya begitu egois. Jadi otoriter seperti militer. Itu bagus juga di rumah tangga. Anak-anak menjadi liar. Di dalam organisasi juga gak bisa. Bos yang egois yang memenang sendiri, dia gak bisa. Usahanya gak bakal maju. Dia harus bisa mendengar pendapat dari pembantu-pembantu, dari manajer. Dia harus dengar masukan-masukan. Dia tidak bisa memaksakan kehendak. Bos yang punya sikap egois nggak bisa makan. Sebab tidak ada atasan tanpa bawahan. Apalagi tidak ada bawahan, cuma atasan, ya. Nggak bisa, saudara. Makanya kita semua perlu atasan dan bawahan. Gitu, ya. Nggak bisa sudah atasan. Ada atasan pasti ada bawahan. Itu di dalam dunia sekolah, bisnis. Gereja Tuhan juga nggak bisa, saudara. Kalau punya pemimpin yang otoriter, yang egois, gereja akan terpecah belah. Saya melihat selama ini di dalam pelayanan banyak gereja yang terpecah belah hanya gara-gara pemimpinnya egois. Kalau dia berkata, ya udah, lu gak usah ngomong deh. Gue lebih tahu nih, udah makan asam garam, makanya mukanya pahit. Selalu begitu, saudara. Ya itu bukan hanya di dunia sekolah. Di dunia gereja juga begitu. Kalau pemimpinnya egois, ya pasti dia juga ngomongnya begitu. Udah kayak di dunia sekuler aja, ya. Lu jangan banyak cincong deh. Lu ikut aja apa nih yang udah dibuat. Kalau kita melayani Tuhan dengan mempunyai pemimpin-pemimpin yang egois seperti ini, bagaimana bisa, saudara? Bagaimana kita sehati, sepikir? Pasti semua orang yang melayani pun dengan beban karena terpaksa. Kalau biasa kalau di dunia gereja, kalau pemimpin yang egois itu selalu memakai firman Tuhan, saudara. Udah, ikut yang ini aja. Kita udah doain kok. Ini Tuhan yang bilang. Selalu memakai alasan firman Tuhan, saudara. Ini dari Tuhan. Ikut aja udah. Tetapi kita tahu, saudara, semua yang dari Tuhan itu mendatangkan sukacita. Amen. Mendatangkan damai sejahtera. Amen.
Semua yang dari Tuhan itu tidak ada perbendaharaan, saudara. Tetapi kalau ada keputusan yang tidak membuat kita damai sejahtera, jangan percaya kalau itu dari Tuhan. Walaupun hamba Tuhan sebesar apapun dia bilang. Karena yang dari Tuhan itu membuat orang sukacita, damai sejahtera. Amin. Jangan kita mendengarkan pemimpin-pemimpin yang egois, yang mengatasnamakan Tuhan dan sebagainya. Makanya kita itu enak, saudara. Orang kita itu enak, ya. Tuhan Yesus bilang, ya. Padahal yang sampaikan itu ahli Taurat, ya, orang Farisi. Ya. Yesus bilang apa? Ya, ikutilah apa yang dia katakan, tapi jangan ikuti perbuatan. Karena dia cuma hanya bisa mengatakan, tapi tidak melakukannya. Ujilah segala sesuatu, segala firman. Jemaat Tuhan boleh uji. Sesuai tidak dengan firman Tuhan. Kita dikasih karunia. Kita menyampaikan firman Tuhan tidak dengan satu bahasa, ya. Tapi bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Orang Sunda ada bahasa Sunda, orang Jawa ada bahasa Jawa. Itulah kasih karunia, bisa mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, harus sabar, tetap sabar. Kenapa kita harus sabar, saudara? Karena selama kita ada, selama kita mengikuti Tuhan, kita pasti akan menemukan orang-orang yang egois. Kita pasti akan menemukan orang-orang yang mau menang sendiri. Orang-orang yang tidak mau ada keterbukaan. Kita pasti menemukan itu. Dimanapun kita ada, orang-orang itu pasti tetap ada. Tapi kita harus tetap sabar, saudara. Amin. Bahkan mungkin kita sendiri untuk hidup di dalam suatu kesatuan itu, mungkin kita akan ada jatuhnya, bangun lagi, saudara. Sabar. Belajar terus. Bangkit lagi, ya. Firman Tuhan berkata bahwa 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi dia akan bangkit. Belajar terus, saudara. Sabar. Orang yang sabar itu orang yang bisa menerima keadaan. Orang yang sabar itu bisa menerima orang-orang di sekitar. Bisa berdamai dengan orang, bisa berdamai dengan dirinya, bisa berdamai dengan Tuhan. Makanya Tuhan ajarin kita supaya kita lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mengutamakan kepentingan orang daripada kepentingan kita. Sabar menjalani prosesnya Tuhan tidak mudah, saudara. Tetapi itu yang dimaunya oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak sabar, dia akan berkata bahwa saya tidak kuat di dalam proses ini. Kalau Yesus berkata, saya dari dulu terlalu sabar untukmu. Aku terlalu
selalu sabar terhadap kalian. Dia sabar, dia setia sampai dia mati. Saat ini kita dengar berita dari orang-orang yang tidak sabar. Alih-alih harga diri, alih-alih derajat keluar, lalu membunuh satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita bijaksana, kita harus sabar masuk di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Pemusik, para singer, song leader boleh maju. Mari saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita belajar dari 3 hal ini supaya kita tetap ada di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, sebagai rekan-rekan sekerjanya Allah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Belajar 3 hal ini, saudara. Yaitu kita harus saling terbuka satu dengan yang lain. Buang segala sifat egois, sifat mementingkan diri kita, dan belajar juga untuk tetap sabar dan setia sampai janji Tuhan tergenapi di hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih